Samsung memang terkenal selalu terdepan untuk urusan teknologi di ponsel Android. Ya, pabrikan asal Korea Selatan ini selalu menemukan sesuatu yang baru, seperti membuat chipset sendiri, hingga desain handphone yang bisa dilipat. Oleh karena itulah, sebenarnya nih dia ngerasa agak sulit untuk membuat rekomendasi HP Samsung terbaik tahun 2021 ini. Alasannya sih, ya karena setiap produk Samsung memiliki keistimewaannya tersendiri, dan karena banyaknya jumlah ponsel Samsung yang dirilis di tahun ini. Tapi setelah melewati berbagai pertimbangan, berikut adalah rekomendasi HP Samsung terbaik untuk akhir tahun 2021 versi ini dia. Rekomendasi HP Samsung terbaik pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Samsung Galaxy Z Fold 3. Dari namanya aja, kalian pasti bisa langsung menebak bahwa Samsung Galaxy Z Fold 3 merupakan HP dengan layar lipat. Ponsel ini memiliki desain fleksibel yang mirip seperti sebuah buku. Panel layarnya sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2x dengan ukuran 6,2 inci beresolusi 2268x832 pixel. Saat dilipat, ukuran HP ini bisa dibilang sama dengan HP Candy Bar pada umumnya. Namun saat dibuka, perangkat tersebut cenderung lebih mirip sebuah tablet yang punya bentang 7,6 inci dengan resolusi 2208x1768 pixels dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Dari sisi performa, Samsung Galaxy Z Fold 3 dibekali dengan chipset Snapdragon 888. Ada dua konfigurasi memori yang tersedia, yakni RAM 12GB dengan kapasitas 256GB atau 512GB. Sementara untuk sektor fotografi, ada 3 kamera yang diletakkan di bagian belakang, yakni lensa ultrawide beresolusi 12 megapiksel, lensa wide 12 megapiksel, dan juga lensa telefoto beresolusi 12 megapiksel dengan kemampuan optical zoom 10 kali. Dan untuk di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 10 megapiksel. Hal yang paling menarik menurut Nidya dari HP ini adalah karena terdapat 2 baterai yang terletak di bodi perangkat dengan total kapasitas baterai 4400 mAh yang bisa kita gunakan. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Z Fold 3 terupdate ada di scene berikut. Kalau misalkan kalian gak suka sama ponsel model buku seperti Fold 3, kalian bisa melirik Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan model clamshell yang sempat populer beberapa tahun silam. Samsung Galaxy Z Flip 3 punya layar utama berukuran 6,7 inci dengan resolusi 2640x1080 pixel 120 Hz. HP berbeda dengan Galaxy Fold 3 tadi, kalau misalkan HP ini ditutup, kita akan menemukan panel layar kedua di bagian luar dengan ukuran yang lebih kecil. Layar tersebut berukuran 1,9 inci Super AMOLED. Melalui layar mini tersebut, kita bisa melihat berbagai notifikasi sehingga kita nggak perlu lagi membuka HP untuk sekedar melihat pesan yang masuk. Hardware yang dibawa pun sudah kelas atas karena kalian akan mendapatkan performa flagship khas chipset Snapdragon 888 dengan 2 pilihan memori. Keduanya adalah RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan 128GB atau 256GB. Sementara di bagian belakang terdapat 2 kamera yang terdiri dari lensa ultrawide 12 megapiksel yang punya bukan lensa f2.2 dan lensa utama wide yang juga beresolusi 12 megapiksel dengan bukan lensa f1.8. Di bagian depan terdapat kamera 10 megapiksel dengan bukan lensa f2.4. Namun hal yang perlu dijadikan catatan adalah dari sisi baterainya sendiri yang cuma sebesar 3300 mAh. Tapi kalau menurut Nidya sih, kapasitas tersebut seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Z Flip 3 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Galaxy S21 Ultra 5G mendapatkan pembaruan desain sleek yang memukau dibanding seri sebelumnya dengan contour cut ikonik pada housing kamera yang menyatu secara mulus dengan bingkainya. Perangkat ini hadir dengan pilihan warna Phantom Black dan Phantom Silver, cocok bagi para social expressors yang menginginkan premium look dengan desain timeless. Desain timeless tersebut juga disempurnakan dengan layar Dynamic AMOLED 2x 6,8 inci yang terbesar di serinya, yang
mampu membuat experience dalam menonton seri favorit hingga mobile gaming seru akan menjadi lebih memuaskan dengan warna yang lebih kaya dan detail yang tajam. Ditambah dengan peningkatan tenaga AI yang lebih canggih, pengguna dimanjakan dengan adaptive refresh rates dari 10Hz hingga 120Hz yang akan disesuaikan secara otomatis saat pengguna mengakses konten yang berbeda-beda dari menonton video atau hanya mengirimkan pesan singkat, sehingga pengguna dapat menikmati tampilan layar terbaik dengan tetap menghemat daya baterai. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Ultra 5G terupdate ada di scene berikut. Kalau dari 3 produk sebelumnya kalian merasa kemahalan, di rekomendasi keempat dari Nidya ada Samsung Galaxy M62. Yang Nidya rasa cocok banget sih buat kalian yang ngakunya gamer sejati. Galaxy M62 merupakan seri baru dari Samsung yang cukup unggul di kelasnya dan terlihat dari desainnya yang elegan plus jeroan yang gak kalah keren. Prosesor yang digunakan untuk ponsel ini adalah Exynos 9825 dengan fabrikasi 7 nanometer. Sementara untuk lini fotografi, HP gaming Samsung yang dimiliki oleh ponsel ini adalah quad camera yang masing-masing memiliki lensa 64 megapiksel, 12 megapiksel, dan 2 buah kamera 5 megapiksel. Di bagian depan, kamu akan menemukan kamera dengan lensa 32 megapiksel yang jernih untuk kebutuhan selfie dan cantik. Lalu bagaimana dengan performa gamingnya? Game pertama yang akan kita bahas adalah Mobile Legends. Di Samsung Galaxy M62, Mobile Legends mendukung pengaturan mode high frame rate. Kemudian dari segi grafis, Mobile Legends di HP ini juga mendukung mode HD High. Beralih ke kedua, yaitu Genshin Impact, Nidya menemukan data bahwa agar bisa memainkan game ini dengan lancar, sebenarnya kita memang membutuhkan spek HP yang sangat tinggi. Meski begitu, Samsung Galaxy M62 sendiri dapat dibilang sudah cukup untuk bisa memainkan game ini. Akan tetapi sayangnya memang harus dimaklumi bahwa kita masih akan merasakan adanya sedikit patah-patah dari segi gameplay, meski skalanya tidak begitu sering. Buat kalian yang tertarik terkait spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M62 terupdate, ada di scene berikut. Pilihan HP Samsung lain yang bisa kalian pilih sebagai handphone Samsung terbaru kalian di akhir tahun ini adalah Galaxy A52. Desain dari HP ini terlihat segar dan menarik, sehingga cocok untuk anak muda dan mereka yang ingin tampil trendy saat menggunakan sebuah ponsel. Performa yang dimiliki oleh Galaxy A52 juga mumpuni di kelasnya, yang terlihat dari penggunaan chipset Snapdragon 720G yang dijamin membuat main game anti-lemot dan lag. Game bergenre Battle Royale, yaitu PUBG Mobile, dapat dimainkan dalam 3 pilihan grafik. 3 pilihan grafik itu adalah smooth, balance, dan HD. Kemudian untuk pilihan frame rate-nya, kalian bisa memilih Ultra jika pengaturan grafiknya ada di smooth dan balance. Sementara itu, jika grafiknya adalah HD, maka frame rate yang bisa dipilih adalah high. Selanjutnya untuk Genshin Impact, game RPG buatan MiHoYo ini mendapatkan pengaturan awal atau default di low dengan FPS 30. Ketika dimainkan, game ini bisa berjalan di kisaran 28 hingga 29 FPS dengan beberapa kali frame drop yang masih ditemukan. Sebenarnya buat kalian yang menginginkan sebuah ponsel A seri Samsung dengan layar yang lebih luas, Samsung juga menyediakan varian Galaxy A72. Namun entah kenapa Nidya kurang begitu merekomendasikan ponsel tersebut karena dengan harga yang lebih mahal, perbedaan yang diberikan bisa dibilang tidak terlalu signifikan dibanding Samsung Galaxy A52 ini. Kira-kira di antara kalian udah ada yang punya kisah asmara dengan Samsung Galaxy A52 atau belum nih? Kalau udah ada, silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A52 terupdate ada di scene berikut. Samsung meluncurkan Galaxy A22 LTE di Indonesia setelah terlebih dahulu merilis varian 5G di Indonesia. Ponsel ini dilengkapi beberapa fitur unggulan seperti layar, kamera, dan kapasitas baterai cukup besar. Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Irfan Rinaldi, mengatakan bahwa Galaxy A22 menyasar konsumen dari generasi muda dengan menghadirkan fitur premium di harga kurang dari 3 juta rupiah. Spesifikasi dari Galaxy A22 LTE mencakup chipset MediaTek G80, RAM 6GB,
memori internal 128GB, slot kartu micro SD hingga 1TB, baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 15W, dan OS Android 11 berlapis antarmuka One UI Core 3.1. Buat kalian yang hobi main game PUBG Mobile, bisa dikatakan pula kalau ponsel terjangkau dari Samsung ini sudah mampu memainkan game tersebut dengan lancar hingga di settingan frame rate ultra. Bahkan setelah dimainkan secara intens selama 15 menit, suhu ponsel ini masih stabil di angka 35-37 derajat Celcius. Jadi nggak perlu dibawa ke dokter dulu, masih belum demam soalnya. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A22 terupdate ada di sini berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, aku mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Mengakhiri video kali ini ada Samsung Galaxy A12 yang bisa menjadi pilihan HP Samsung terbaik di tahun 2021 dengan harga paling terjangkau. Sebagai HP kelas menengah yang rilis menjelang tahun 2021 yang lalu, Samsung A12 membawa internal storage yang udah cukup lega, yaitu 128GB, serta kapasitas baterai jumbo sebesar 5000 mAh yang didukung dengan fitur pengisian cepat adaptif fast charging berdaya 15W dan mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 13 menit aja. Lumayan lah ya. Pindah ke sektor performa, HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio P35 yang di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur. MediaTek Helio P35 sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa tembus 2,3 GHz dibandingkan chipset pada Galaxy A21s yang hanya mencapai 2 GHz. Untuk skor AnTuTu benchmarknya juga nggak malu-maluin kok, karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. Daya jual lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung adalah sektor kamera. Samsung Galaxy A12 hadir dengan membawa setup quad kamera beresolusi 48MP untuk kamera utama, serta 5MP ultra wide kamera dan masing-masing 2MP untuk makro kamera dan depth kamera. Performa fotografi dari kamera utamanya menurut Nidya udah lebih dari cukup buat mengabadikan momen-momen berharga kita bersama orang tercinta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A12 terupdate ada di sini berikut. Dengan 7 rekomendasi yang udah Nidya sampaikan tadi, Nidya sih berharap kalian bisa menemukan ponsel terbaik untuk dimiliki di akhir tahun 2021 ini ya, Pricebook Mania. Memang untuk masalah harga, Samsung bisa dibilang ponsel yang mahal. Namun itu tentunya tak akan jadi soal kalau yang kalian butuhkan adalah teknologi terkini. Kalau misalkan memang butuh yang murah, sudah ada yang dibanderol dengan harga yang cuma 2 jutaan juga kan? Akhir kata, Nidya pamit, ciao Bella!